Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman serta kenikmatan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjaga dua amanah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Salawat teriring salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia dan terindah. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat teriring salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan daripada keterangan dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Di sini ada satu keterangan dikatakan lamma qarabat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjelang wafatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dajjatil ardu bil bukai ila maulaha. Bumi menangis. Bumi menangis dan dia mencurahkan, melaporkan, mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalat ya rab kanatil anbiya'u tamshi ala dhahri. Ya Allah ya Rabb, aku biasa ya diinjak, kata bumi, aku biasa diinjak oleh para anbiya, para nabi. Ya, punggungku, kata bumi ini, biasa diinjak oleh kaki-kakinya para nabi. Ya, faman yamsi ba'dahum ala dhahri. Kemudian siapa lagi nanti setelah mereka yang akan jalan di atas punggungku, kata bumi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada laporan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang menjawab. Nabi mengatakan, ulama'u ummati ka anbiya bani Israel. Ulama dari umatku seperti nabi-nabi, yaitu Bani Israel. Artinya apa? Kelak nanti yang akan menggantikan para anbiya adalah para ulama. Ulama ya tetap ulama, cuman ulama ini adalah warisannya para nabi. Ya, warisannya para nabi. Jadi bumi ini lebih ridha, lebih senang diinjak oleh telapak kaki para nabi. Kemudian bumi itu menangis setelah dia tahu nabi bakal tidak ada, bakal wafat. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi orang yang akan menginjak daripada punggungku setelah para nabi? Maka Rasulullah menjawab, ulama. Artinya apa? Ulama adalah termasuk orang-orang yang disenengin, yang dicintai oleh bumi. Bumi ridha diinjak ya punggungnya oleh para alim ulama setelah para nabi. Ini adalah keutamaan dan kemuliaan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai bumi saja redha diinjak oleh kakinya para alim ulama setelah diinjak oleh kaki-kakinya para anbiya, kemudian termasuk daripada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Ulama itu mulia, ulama itu dihormati,
Bukan cuman Allah yang memuliakan, bukan cuman Nabi yang memuliakan, bahkan makhluk Allah yang bernama bumi pun memuliakan, menghormati para alim ulama. Terus bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita tidak hormati ulama, kita tidak muliakan ulama, kita tidak istimewakan ulama, maka berarti kita tidak memuliakan dan tidak mengistimewakan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Maka barang siapa yang memuliakan ulama, maka sesungguhnya mereka telah memuliakan Allah dan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan yang lain buat kita untuk dekat dengan orang-orang istimewa. Nggak ada jalan lain bagi kita untuk menyelamatkan kita daripada dunia ini, untuk dekat dengan orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang tinggi. Siapa? Mereka adalah para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, ya, para masyayikh, ya, para abuya, ya, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja kita jauh dari mereka, maka hati kita ini akan dipenuhi dengan kegelapan. Innallaha zayyana as-samaa bisalasati asya'a, bisyamsi wal qamari wan nujum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi daripada langit dengan 3 hal. Pertama, bisyamsi dengan matahari, wal qamari dengan bulan, wan nujum dengan bintang. Matahari, bulan, bintang adalah merupakan hiasan daripada langit. Jadi langit itu dihias. Kalau langit nggak ada bulan, nggak ada bintang, ya, nggak ada matahari, nggak indah. Maka Allah Subhanahu wa taala perindah, ya, perbagus daripada langit itu dengan matahari, dengan bulan, kemudian dengan bintang. Wa zayyana al-ardha bisalasati asya', dan Allah Subhanahu wa taala pun menghiasi bumi ini dengan 3. Ya, apa itu? Bil ulama'i wal matari wal imamil adil. Yang pertama dengan ulama. Yang kedua dengan hujan yang turun dari langit. Dan yang ketiga adalah dengan imam yang adil. Jadi bumi ini pun sama, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulama, dengan air hujan, dan dengan pemimpin yang adil. Jadi kalau di dunia ini, di bumi ini masih ada pemimpin yang adil, masih ada ulama, masih ada hujan, berarti masih indah. Masih ada perhiasan. Kalau orang pakai perhiasan kan senang, dilihatnya juga bagus. Begitupun sama, bumi juga punya perhiasan. Perhiasan bumi itu ulama, air hujan, kemudian pemimpin yang adil. Kalau pemimpin sudah tidak ada yang adil, maka satu perhiasan bumi ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bumi ini sudah tidak ada lagi ulama, maka dicabut satu lagi perhiasan daripada dunia. Kalau bumi ini sudah tidak turun lagi hujan, maka diambil semua daripada perhiasan dunia yang membuat indah daripada bumi ini. Jadi bumi itu gak bakal indah kalau gak ada ulama. Bumi gak bakal indah kalau tidak ada hujan. Coba tumbuh, pohon-pohonan bisa tumbuh semua karena hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sungai, ya, ada air, kita bisa mandi menggunakan air kali, menggunakan air pam, segala macam. Itu semua dari mana? Asalnya dari hujan. Ya, tapi kalau sudah tidak ada hujan di muka bumi ini, kiamat, saudara. Dicabut perhiasan dunia ini. Begitupun sama dengan imam yang adil. Pemimpin yang adil merupakan perhiasan dunia, ya, perhiasan bumi. Kalau bumi sudah tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang adil, ya, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang mengutamakan umat Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi keindahan dan perhiasan di atas muka bumi ini. Ya, inilah salah satu keutamaan daripada ulama. Jadi kalau ulama itu merupakan perhiasan. Kalau kita pakai perhiasan, jam tangan yang bagus, kayaknya indah. Tapi kalau kita nggak pakai perhiasan, kayaknya kurang mantap begitu. Pokoknya yang namanya perhiasan itu adalah sesuatu yang disenangi oleh orang. Baik emas, perak, jam tangan, dan lain sebagainya, itu paling disenangi. Nah, begitupun sama. Tidak ada keindahan di muka bumi ini kecuali dengan adanya ulama. Jadi ulama itu adalah perhiasan di atas muka bumi ini.
Ya, jadi kalau kita cinta kepada ulama, berarti kita menginginkan dunia ini penuh dengan perhiasan dan keindahan. Tapi kalau kita tidak cinta dengan ulama, mengabaikan ulama, tidak mendukung dakwahnya ulama, berarti kita memang tidak senang ada perhiasan di dunia ini. Kalau kita udah nggak senang ada perhiasan, keindahan, dipertanyakan kita punya akal sehat kita. Ya, jadi itu saja sekelumit tentang apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang saya sampaikan ini bersumber dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi dan juga para kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung channel TV dengan cara di like, subscribe, dan juga di share. Mudah-mudahan barakah dan semuanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.